Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Varsugita. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, tingkat 2 semester 4. Baik adik-adik, pada video ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia kelas 4, tema 1, subtema 1, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Baik adik-adik, sekarang kita akan bahas bersama tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Yang pertama, pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Ciri-ciri gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, ciri-ciri gagasan pokok. 1. Sifatnya umum dibanding kalimat lain dalam paragraf. 2. Gagasan pokok biasanya ada di bagian awal dan akhir kalimat. 3. Dapat berdiri sendiri apabila kalimat lainnya dihilangkan. Yang kedua, ciri-ciri gagasan pendukung. 1. Bersifat lebih khusus dari kalimat lain. 2. Gagasan pendukung ini bisa berupa contoh atau pernyataan pendukung. 3. Dalam sebuah paragraf ada lebih dari satu gagasan pendukung. 4. Tidak dapat berdiri sendiri. Jika kalimat lain dihilangkan, maka gagasan pendukung ini sulit dipahami maksudnya. Fungsi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, fungsi gagasan pokok. 1. Sebagai pokok masalah dalam sebuah paragraf. 2. Memudahkan pembaca untuk memahami isi teks. 3. Menunjukkan informasi yang ingin disampaikan penulis. 4. Sebagai batasan penulis untuk mengembangkan paragraf. Yang kedua, fungsi gagasan pendukung. 1. Melengkapi gagasan pokok. 2. Menjelaskan gagasan pokok. 3. Memberikan informasi tambahan terkait gagasan pokok. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan tersurat atau secara langsung maupun tersirat atau secara tidak langsung. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. 4. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, pengertian dari gagasan pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok. Yang kedua, jumlah kalimat gagasan pokok dalam sebuah paragraf hanya satu, sedangkan untuk gagasan pendukung bisa lebih dari satu kalimat dalam sebuah paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok biasanya berada di awal paragraf atau akhir paragraf. Bila di akhir paragraf, akan diberi kata pendukung dan sifatnya sebagai kesimpulan. Sedangkan gagasan pendukung berada di kalimat setelah gagasan pokok dan seterusnya atau di awal paragraf apabila gagasan pokoknya berada di akhir. Yang keempat, gagasan pokok sebagai kalimat inti dan dasar pikiran sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung yang menjelaskan tentang gagasan pokok tersebut agar lebih mudah dipahami. Ayo simaklah teks berikut. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik ini dihasilkan dengan cara dilukis dan dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Seiring berkembangnya waktu,
batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Kalimat utama dari teks tersebut adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kalimat penjelas dari teks tersebut adalah batik dihasilkan dengan cara dilukis dan dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik Bali. Gagasan pokok dari teks tersebut adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pendukung dari teks tersebut adalah 1. Cara membuat kain batik, 2. Tempat asal kain batik, 3. Persebaran kain batik. Cara menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Perhatikan contoh gambar peta pikirannya. Baik adik-adik, itu tadi gambaran secara umum materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada adik-adik. Pertanyaan yang pertama, satu hal yang harus dicari sebelum bisa menentukan gagasan pokok atau pikiran utama pada satu paragraf yaitu jawabannya kalimat utama. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu contoh ciri-ciri dari gagasan pendukung yaitu jawabannya, dalam sebuah paragraf ada lebih dari satu gagasan pendukung. Pertanyaan yang ketiga, inti atau isi yang hendak disampaikan dalam sebuah paragraf atau teks bacaan disebut dengan jawabannya gagasan pokok. Pertanyaan yang keempat, perhatikan teks di bawah ini. Minuman alkohol tidaklah baik untuk tubuh kita. Minuman ini memiliki peluang tinggi untuk meningkatkan risiko kanker dan juga stroke. Minuman yang mengandung alkohol bisa merusak organ penting tubuh seperti otak dan jantung. Gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf di atas adalah jawabannya minuman alkohol tidaklah baik untuk tubuh kita. Pertanyaan yang kelima, perhatikan teks di bawah ini. Sampah plastik sulit terurai di tanah. Apabila dibakar dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan pernapasan. Selain itu, sampah plastik dapat mencemari lingkungan. Itulah beberapa bahaya yang disebabkan dari sampah plastik. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jawabannya beberapa bahaya sampah plastik. Baik adik-adik, itu materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang bisa saya bagikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik. Saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih.